Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kita hari ini akan membahas tentang teknologi perkantoran dan otomatisasi perkantoran. Tetap simak video Bu Devi kali ini dan jangan di-skip. Teknologi perkantoran. Jadi teknologi perkantoran itu sendiri terdiri dari dua kata. Yang pertama teknologi dan yang kedua perkantoran. Teknologi ini memiliki arti semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Sedangkan perkantoran sendiri memiliki arti segala hal atau sebagai sesuatu yang berkenaan dengan kantor, baik sebagai tempat maupun sebagai aktivitas yang terjadi di dalamnya. Nah, sedangkan jika kita gabung, teknologi perkantoran ini memiliki artian, yaitu ilmu yang diaplikasikan dalam kegiatan perkantoran, yang digunakan untuk mencatat, menghimpun, mengelola, memperbanyak, mengirim, menyimpan data secara efisien dan efektif dengan menggunakan mesin-mesin kantor. Nah, teknologi perkantoran ini juga memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ini, dia memiliki pengaruh positif terhadap ketenaga kerjaan, prosedur kerja, dan hasil kerja perkantoran. Jadi yang pertama, dampak positif bagi ketenaga kerjaan, yaitu peningkatan mutu tenaga kerja. Kemudian, meningkatkan kegairahan dan kedisiplinan kerja. Kemudian dapat meningkatkan penghasilan bagi tenaga kerja. Dan terakhir, meringankan tenaga dan pikiran pegawai. Kenapa? Karena dia sudah terbantukan dengan adanya teknologi ini. Kemudian, dampak positif bagi prosedur kerja. Yang pertama, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Kemudian, menyederhanakan prosedur kerja. Kemudian, memperlancar pekerjaan. Dan terakhir, mempermudah penyelesaian pekerjaan. Sedangkan, dampak positif bagi hasil kerja, yang pertama, itu meningkatkan mutu hasil pekerjaan kantor. Jadi mutu hasil pekerjaan kantor ini semakin meningkat, semakin bagus. Kemudian mempertinggi jumlah hasil pekerjaan karena sudah dibantu dengan mesin-mesin yang berteknologi, maka jumlah hasil pekerjaan ini semakin tinggi. Kemudian memenuhi standar mutu tertentu. Dan terakhir memperoleh keseragaman bentuk, ukuran, dan jenis hasil pekerjaan kantor. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya sendiri, atau dampak negatif dari teknologi perkantoran sendiri, yang pertama, mengurangi penggunaan tenaga kerja. Kenapa? Karena tenaga kerja ini sudah mulai digantikan dengan mesin-mesin yang berteknologi. Kemudian, kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang memiliki tingkat keterampilan tertentu. Kemudian, dapat menimbulkan suara gaduh. Dan terakhir, penggunaan mesin tertentu dapat memerlukan sarana penunjang lainnya yang memerlukan biaya. Teknologi perkantoran ini lazimnya itu terkait dengan penggunaan peralatannya yang berteknologi. Nah, di sini ada macam-macam mesin kantor yang digunakan. Yang pertama ada tenaga, dilihat dari tenaga penggerak. Itu ada dua. Yang pertama ada mesin manual. Jadi mesin-mesin yang digerakkan oleh tenaga manusia. Jadi mesin ini masih digerakkan oleh tenaga manusia. Misalnya komputer. Itu kan masih butuh tenaga manusia kayak ngetik gitu. Kemudian ada mesin listrik. Nah, mesin listrik ini mesin yang digerakkan dengan tenaga listrik atau baterai. Kemudian yang kedua, dilihat dari cara kerja dan komponen mesinnya.
Yang pertama ada mesin mekanik. Jadi mesin mekanik ini rangkaian komponennya tampak bergerak dalam operasinya. Kemudian ada mesin elektronik. Jadi mesinnya ini rangkaian komponen elektronik berupa kabel-kabel. Jadi rangkaian komponennya itu kabel-kabel. Kemudian dilihat dari fungsinya. Kalau dilihat dari fungsi dalam berbagai pekerjaan kantor, itu yang pertama ada mesin-mesin untuk mencatat bahan keterangan. Misalkan mesin tulis, mesin dikte, mesin penomor, dan asahan pensil. Kemudian ada mesin untuk menghimpun bahan keterangan. Contoh, pembuka surat, mesin penjilid, pemotong kertas, dan pencatat uang kas. Kemudian ada mesin-mesin untuk mengolah bahan keterangan. Jadi ada mesin jumlah, mesin hitung, dan komputer. Kemudian ada mesin untuk memperbanyak bahan keterangan. Nah, contohnya itu ada mesin stensil, mesin fotokopi, kemudian ada printer. Selanjutnya ada mesin-mesin untuk mengirimkan bahan keterangan. Nah, di sini bisa menggunakan telepon, teleprinter, atau faksimil. Dan yang terakhir ada mesin-mesin untuk menyimpan bahan keterangan. Ini contohnya seperti mikrofilm, penghancur kertas, dan pelubang kertas atau kartu. Nah, materi kita selanjutnya akan membahas tentang otomatisasi perkantoran. Menurut Waluyo tahun 2000 menegaskan bahwa era otomatisasi perkantoran itu dimulai secara bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi, yaitu digunakannya perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. Sedangkan menurut O'Brien, otomatisasi kantor adalah sistem informasi berbasis telekomunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan pesan-pesan, dokumen-dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya di antara individual, grup-grup kerja, dan organisasi. Nah, sebenarnya otomatisasi sendiri adalah proses penggunaan peralatan otomatis yang memiliki sistem kerja sistematis. Jadi dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa otomatisasi perkantoran adalah pengalihan fungsi manual peralatan kantor yang banyak menggunakan tenaga manusia kepada fungsi-fungsi otomatis dengan menggunakan peralatan mekanis, khususnya komputer. Jadi peralihan yang dulunya menggunakan peralatan yang manual, peralatan kantor yang masih manual, beralih ke peralatan kantor yang otomatis atau menggunakan komputer. Nah, sedangkan konsep otomatisasi perkantoran ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, proses yang terjadi di perkantoran. Misalnya, pada proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Kemudian kedua, berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah dan tanpa rencana menuju aplikasi yang terpadu. Kemudian, memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi, memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik, serta sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Nah, sedangkan otomatisasi perkantoran sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meminimalkan pengeluaran pada biaya. Nah, jadi ini munculnya komputer itu dapat menghemat biaya, di mana komputer itu dapat menggantikan dan meringankan tugas pekerja dari berat menjadi ringan. Kemudian, yang kedua ada pemecahan masalah kelompok.
Nah, jadi otomatisasi kantor ini dapat memberikan kemampuan antara manajer untuk saling melakukan komunikasi dengan lebih baik dalam memecahkan masalah. Kemudian sebagai pelengkap bukan pengganti. Nah, jadi di sini otomatisasi perkantoran ini tidak akan menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional. Seperti percakapan tatap muka, itu tidak bisa digantikan dengan otomatisasi perkantoran. Kemudian, penggabungan dan penerapan teknologi. Misalnya, antara telepon, komputer, jaringan internet, serta satelit. Nah, jika semuanya digabung ini bisa digunakan untuk memperlancar informasi dari luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Kemudian, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Kemudian, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Nah, jadi dengan adanya otomatisasi perkantoran ini, maka hasil dari pekerjaan itu akan semakin meningkat. Kemudian yang terakhir, peningkatan komunikasi. Nah, ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Nah, perlu kalian ketahui, jadi suatu sistem itu diciptakan untuk memperlancar kinerja suatu organisasi. Nah, jadi sistem otomatisasi perkantoran ini tuh digunakan untuk memperlancar kegiatan perkantoran dengan menggunakan teknologi. Nah, apa saja sih sistem otomatisasi perkantoran ini? Jadi yang pertama ada sistem komunikasi elektronik. Nah, sistem komunikasi elektronik ini sistem teknologi informasi yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu, kelompok, atau organisasi. Contohnya ada email, voicemail, faxemail, bulletin board system. Yang kedua ada sistem kolaborasi elektronik. Nah, di sini sistem kolaborasi elektronik sendiri itu sistem yang tidak hanya berupa pertukaran komunikasi saja, namun bisa digunakan untuk mengirim pesan dan juga bagaimana informasi dan pesan tersebut digunakan untuk bekerja sama. Jadi tidak hanya untuk berkomunikasi saja, namun bisa digunakan untuk bekerja sama. Contohnya teleconference sama telecommunicating. Teleconference ini biasa digunakan untuk rapat-rapat. Kemudian yang ketiga ada sistem publikasi. Jadi sistem ini itu penggunaan teknologi informasi untuk keperluan pembuatan dokumen tercetak. Misalnya desktop publishing, presentation graphic, multimedia presentation, dan EDM. Kemudian ada sistem pengolahan kantor. Nah, sistem pengolahan kantor ini sistem kantor otomatis yang mendukung orang-orang di organisasi untuk mengorganisasikan aktivitas kerja mereka. Contohnya desktop aksesoris dan electronic schedule. Kemudian ada sistem elektronik formal. Sistem elektronik formal ini sistem yang didokumentasikan dengan suatu sistem prosedur tertulis. Contohnya itu SIM. Kemudian yang terakhir sistem elektronik informal. Nah, di sini sistem yang tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis. Kalau elektronik formal tadi kan tertulis. Kalau elektronik informal ini tidak direncanakan maupun tidak tertulis. Nah, sistem ini itu diterapkan saat diperlukan oleh perorangan
untuk memenuhi keperluannya sendiri. Contohnya DSS. Nah, sistem tadi diciptakan kan untuk membantu atau mempermudah kinerja organisasi. Nah, jadi sedangkan sistem sendiri ini tidak serta-merta terbentuk. Jadi semua itu butuh tahapan atau bertahap. Nah, tahap-tahap terbentuknya sistem otomatisasi perkantoran sendiri itu sebagai berikut. Pertama ada tahap tradisional. Nah, tahap ini penggunaan teknologi utamanya itu ditujukan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Nah, serta lebih terfokus pada word processing saja. Yang kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap transisional. Nah, pada tahap ini itu mulai ditandai dengan digunakannya proses data secara elektronik. Jadi mulai menggunakan data secara elektronik serta telah dibangunnya aplikasi untuk keperluan pengarsipan, penyimpanan, dan komunikasi yang berbasis komputer. Kemudian pada tahap yang ketiga itu tahap transformasional. Nah, jadi merupakan fase integrasi informasi dan pematangan konsep information research management yang merupakan konvergensi telekomunikasi dan informasi. Nah, aplikasi otomatisasi perkantoran ini ada beberapa macam. Yang pertama ada word processing. Di sini itu peralatan elektronik yang digunakan untuk membuat dokumen pengolah kata. Kemudian ada elektronik dan voicemail. Jadi di sini itu kalau elektronik mail itu digunakan untuk mengirim, menyimpan, dan menerima pesan dengan menggunakan terminal komputer dan peralatan penyimpanan. Contohnya seperti Yahoo Mail dan Gmail. Kalau voicemail ini digunakan untuk meninggalkan pesan dalam sebuah mailbox apabila telepon yang dituju itu tidak dapat dihubungi. Kemudian ada electronic calendaring. Jadi electronic calendaring di sini yaitu penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan memanggil acara yang telah ditetapkan oleh manajer yang bersifat khusus di antara aplikasi otomatisasi kantor. Kemudian ada audio conferencing. Nah, di sini sebagai peralatan komunikasi suara untuk membuat hubungan audio di antara orang-orang di berbagai geografis atau di berbagai wilayah untuk tujuan melakukan konferensi. Kemudian ada computer conferencing. Jadi di sini penggunaan jaringan komputer yang memberi kemampuan seseorang untuk melakukan pertukaran informasi selama proses terjadinya konferensi. Kemudian ada facsimile transmission. Nah, jadi di sini bisa digunakan untuk menerima telepon dan di sisi lain juga bisa digunakan untuk membuat salinan atau kopi di ujung yang lainnya. Kemudian ada video teks. Nah, jadi di sini otomatisasi perkantoran ini memanfaatkan penggunaan komputer untuk memberikan tampilan materi tekstual pada layar. Contoh penggunaan aplikasi Microsoft PowerPoint, yaitu aplikasi yang berguna bagi seseorang yang merencanakan dan membuat presentasi. Kemudian ada image storage and retrieval. Nah, digunakan dalam pemecahan masalah ketika diperlukan untuk melihat kembali dokumen historis untuk tujuan pemahaman masalah. Kemudian ada desktop publishing. Nah, di sini desktop publishing adalah pembuatan output tercetak yang kualitasnya hampir sama dengan yang dihasilkan oleh typesetter. Di sini ada desktop publishing itu terbagi dalam 3 area. Pertama ada aplikasi administratif,
aplikasi teknis, dan grafik perusahaan. Dan yang terakhir ada spreadsheet. Spreadsheet ini digunakan untuk melakukan beberapa tugas yang diperlukan untuk mengolah data berupa angka. Nah, diperlukan sebuah software, yaitu web browser atau sering disebut browser. Anak-anak, cukup sampai sini penjelasan materi kali ini. Nah, jika ada pertanyaan, silakan kirimkan kepada Bu Devi melalui Telegram. Dan semoga kalian mempelajari sesuatu yang baru dari penjelasan saya. Nah, saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Bu Devi ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.